bahwa itu adalah salah satu anugerah yang masih kita dapatkan pagi ini dari sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang dapat giliran di hari ini akan baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tuhan, pada pagi hari ini sekarang Tuhan akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Tuhan tolong bimbing kami dari awal sampai selesainya. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih sudah memimpin dalam doa. Sebelum memulai pembelajaran, dahulu saya akan melakukan absensi dulu untuk mengecek dengan Arlita Daniel, Dea Putri, Marsiana Montasik, Ray Afnatoding Masau, Simon Kandibwa, Nesa Radani. Sebelum masuk dalam kegiatan pembelajaran, kita menyanyikan lagu Daerah Toraja. Sende terangku milik kemelambi sadia male masih kola nolong kata bela ko indo ambe kumane tampe tu banua menduya sanana tu kenangku kemale mo masih kola melada baru-barupa kapai sana tu lagi botina lola tarik tu kalupai melada. Gimana perasaannya? Untuk saat ini akan belajar tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik diharapkan. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menelaah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila dengan benar. Kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dengan benar. Empat, mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan dapat menyaji hasil analisis hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dengan dalam kegiatan pembelajaran ini. Kalau ada yang bertanya, Pak, kira-kira apa manfaatnya kita mempelajari ini? Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu manfaatnya. Pertemuan pertama yang lalu, ingat apa yang kita pelajari? Bagus, mantap. Jadi masih ingat untuk materi pembelajaran yang akan kita pelajari dalam pembelajaran ini yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Coba perhatikan video yang saya akan putar. Video pembelajaran, ada tidak yang bisa memberikan apa yang telah diamati itu? Apa kira-kira? Oke, silakan. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Ya. Di sila pertama, setiap manusia memiliki hak untuk menurut agama. Bagus. Di sila kedua, hak untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Ya, betul. Bisa tepuk tangan dulu untuk betul. Ya, seperti yang dikatakan tadi, kita benar bahwa dalam nilai dasar Pancasila itu memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Bagus. Menghormati perbedaan agama. Itu satu kewajiban kita. Nilai praksis Pancasila itu merupakan sikap positif penerapan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya kita akan masuk dalam kegiatan diskusi kelompok. Sudah duduk dengan kelompoknya semua? Sudah. Di dalam kegiatan ini sudah ada LK yang harus
ini, soal nomor 1 bagian A, masih ada warga negara yang belum sepenuhnya terjamin dalam menjalankan dan mendapatkan hak asasinya di jawaban kami. Masih belum mengetahui dan memahami lebih dalam tentang hak asasi itu dan kewajiban asasi manusia. Sehingga saat ini masih terjadi konflik yang mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, Mantap, jawabannya sudah benar. Rendahnya pemahaman tentang hak asasi manusia. Sudah bagus, sudah betul. Ada kelompok lain yang mau tambahkan? Yang mungkin beda persepsi dengan kelompok 5. Nomor 2-nya. nomor 1 bagian B, yang harus Anda lakukan untuk memulihkan keadaan dalam masyarakat di atas. Solusi apa yang harus diberikan? Jawaban kami itu yang pertama, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar sesama. Yang ketiga, memajukan pergaulan dan persatuan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Menghormati hak-hak orang lain. Nah, yang harus dilakukan solusi itu menerapkan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar, nilai praktis, dan nilai instrumental Pancasila. Gus. Sudah benar. Gus. Ada yang mau tambahkan dari kelompok lain? Ya, silakan memberikan masukan. Bisa diberikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompoknya, kalau tidak ada presentasi nomor 2. Katakan presentasi nomor 2. Selanjut, nomor 2 bagian A. Tidak efektifkah konstitusi dan undang-undang yang mengatur tentang HAM dapat menjamin sepenuhnya hak manusia di alasannya karena masih sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan hidup yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penyalahgunaan kekuasaan, ketiga rendahnya kesadaran HAM. Gus, ada yang mau tambahkan? Kalau melihat kenyataan yang ada, itu belum sepenuhnya efektif. Bagian B, bagaimana upaya yang dilakukan dalam melakukan penghormatan terhadap HAM dalam lingkungan kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai praksis Pancasila. Ya, Gus. Jadi menurut kelompok 5, untuk menerapkan nilai praktis dalam kehidupan sehari-hari itu harus dimulai dari lingkungan keluarga, dari dalam diri sendiri. Jawaban kelompok 5 itu sudah benar, sudah terpecahkan semua masalah. Boleh berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Boleh ditutup, silakan. Itulah presentasi kami dari advokasi. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Jadi itulah jawaban hasil diskusi kelompok 5. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyebutkan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Siapa kira-kira bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini, mulai dari pembahasan tadi substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bagaimana Pancasila itu mengatur tentang hak dan kewajiban asasi manusia dengan cara apa dan melalui apa? Siapa kira-kira bisa menyebutkan? Melalui 3 nilai ya. Yang pertama melalui nilai dasar, yang kedua melalui nilai instrumental, dan yang ketiga melalui nilai praktis. Nilai dasar itu sifatnya tetap. Di dalamnya kita tidak melihat apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi kewajiban asasi kita. Kalau nilai instrumental itu terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kalau nilai praksis